Ketua Panitia yang kami hormati, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita pada malam hari ini. Kita dapat hadiri bersama dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah di Komplek Perumahan Blorep Simpati. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini kita peringati kelahirannya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan secara berangsur-angsur di Mekah maupun di Madinah, dibaca mendapatkan pahala dan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah Al-Quranul Karim. Oleh karenanya, untuk mengawali sekaligus membuka pengajian pada malam hari ini, marilah kita ikuti bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Prabu Zafir Ramadan Basir. Kepadanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada yang terhormat Bapak Fajar Duniarto SE, dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustadz Nasrul SPD, yang terhormat Ketua RT 3 Kelurahan Kamunggu atau yang mewakili, para sesepuh, para alim ulama yang kami hormati dan kami taati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, serta saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah begitu banyak melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua diringankan langkahnya untuk hadir di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salawat beserta salam marilah tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, kegiatan Maulid pada malam hari ini merupakan kali kedua kita adakan di komplek Glorab yang kita cintai ini. Jadi yang pertama kita laksanakan pada tahun 2019, kemudian di tahun 2020 kita tidak menyelenggarakan berhubung negara Covid menyerang pada tahun 2020, dan alhamdulillah pada tahun 2021 ini kita dapat menyelenggarakan kembali peringatan Maulid Nabi Muhammad di komplek yang kita cintai ini dengan konsep yang sama namun tempat yang berbeda. Konsepnya sama, masih di jalan juga, masih menutup jalan juga, Bapak sekalian. Hanya lokasinya berbeda, kemarin di gang sebelah dan kali ini di gang sebelah. Mudah-mudahan mohon dukungan dan doa restu seluruh umat muslim supaya kedepannya kita bisa memiliki sarana ibadah yang memadai di komplek Glorab sini, sehingga kita dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan tidak di jalan seperti ini. Mudah-mudahan dengan keyakinan dan dukungan kita semua, insya Allah akan terlaksana apa yang kita cita-citakan bersama. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwasanya kegiatan kita kali ini kita sudah mendapat izin, jadi tidak perlu khawatir Bapak sekalian, walaupun masih dalam masa pandemi Covid, namun kegiatan kita ini telah mendapatkan izin dari instansi yang terkait. Namun demikian, saya harapkan kita semua sama-sama tetap bisa menjaga protokol kesehatan, karena ini adalah untuk kepentingan kita bersama juga. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami ucapkan terima kasih banyak atas
atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kemudian lalu juga ucapan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara dengan keterbatasan yang ada, keterbatasan yang kita miliki, namun semua bisa dikemas sedemikian rupa sehingga kita boleh melaksanakan acara pada malam hari dan insya Allah mudah-mudahan lancar sampai dengan selesai acara. Terima kasih juga kepada ibu-ibu pengajian Blorok yang sudah menghibur kita semua, dan ternyata ada bakat-bakat terpendam, mudah-mudahan nanti bisa kedepannya lebih dikembangkan lagi. Kemudian mewakili panitia penyelenggara, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Semoga semua dinilai sebagai amal soleh dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya kami juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan untuk Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya nanti mari kita dengarkan hikmah maulid yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Nasrul SPD, dan alhamdulillah beliau pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah bersama kita. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat buat kita semua, buat kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita berharap mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, untuk melengkapi keberkahan kita pada malam hari ini, marilah kita ikuti bersama selawat Nabi yang akan dibacakan oleh ibu-ibu pengajian Loret. Kepadanya dipersilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik sallu alaihi ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika
menyampaikan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mentauladani manusia yang mulia Muhammad SAW, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat beliau baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ku coba-coba minum air hangat di waktu pagi, karena yang menjawab salamku kurang semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu Amin kan? Ibu-ibu juga. Yang menjawab ini khusus anak muda dan anak mudi semua, pemuda-pemudi yang belum menikah. Mudah-mudahan. Siapa yang jadi perantara, Pak? Tim sukses. Tim suksesnya siapa? Nafisa. Waktu itu baginda Rasulullah SAW jadi pegawai, jadi karyawannya Siti Khadijah. Ya, jadi Khadijah. Maka Nafisa berkata, wahai Muhammad, belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mau nggak ada perempuan yang umurnya 40 tahun, ya, lagi tua kan, tidak ada masalah. Mau? Ya, ada pemuda yang tampan sekali, yang kerjanya luar biasa, disiplin sekali waktunya. Mau tidak? Oh, tidak ada masalah. Mau? Ya, mau. Mau tidak? Siti Khadijah. Dan jadi permasalahannya, mau tidak Nabi Muhammad SAW kepada saya, maka terjadilah inilah tim sukses. Mohon maaf, ya, itu makanya tidak mencederai antara dua belah pihak. Jangan sampai kita besok-besok ibu ini mencontohnya tadi Nafisa ini bagaimana caranya, ya, jangan sampai kita bertemu di sana, ya, tadi si A itu, ya, kamu dibilang-bilang kamu jelek sekali, datang kembali saja, kamu jelek juga, tabrakanlah, menjadi permusuhan. Tapi umurnya Khadijah, ya, ketika menikah berapa? 25, dan umurnya Rasulullah 25 dan istrinya Khadijah 40 tahun.
Tapi luar biasa Allah Subhanahu wa taala, memang Pak 40 tahun umurnya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan awet muda. Siapa yang umurnya 40 tahun di sini? Pasti keriput main kabar. Itu pun mulus kalau ada RDL. Ya tak? Ya, biar beda apa kalau 45 tahun misalnya? Pasti keriput itu kelihatan. Beda umurnya 17 tahun, coba lihat. Ya toh? Ini Khadijatul Kubra diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya yang begitu banyak, paling terkaya. Tapi ketika menikah sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan keturunan Pak yang luar biasa. Ini sudah Khadijah. Ustaz, masa umurnya 40 tahun diberikan anak banyak sekali? Tidak ada mustahil. Kalau mau coba, ibu coba juga. Ya. Jangan coba, jangan. Kalau tidak ada suami, tak sudah menjanda makin 5 kali, silakan makin menikah juga sama anak muda, tidak apa-apa. Ya, sepanjang itu tidak dilarang. Pak, Bapak, mari kita berselawat juga. Jangan sampai mengantuk. Salatullah, salamullah ala dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, yang pertama akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau kita lihat akhlaknya Rasulullah, yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini contoh yang paling kecilnya saja. Kalau Rasulullah, kalau ada tamunya datang di rumahnya, tidak pernah dikasih keluar tamunya itu sebelum dia makan. Tak, Pak, ada di sini, ada. Kebanyakan saya lihat juga tamunya itu dari tadi itu dia kehausan, kelaparan, tidak, ya, tidak mengerti juga tuan rumah. Ada yang begitu. Nabi, kalau ada tamunya itu dia tidak persilakan orang itu keluar ketika dia sudah minum ke air putih secangkir. Ya toh, itu akhlaknya Rasulullah. Bu, akhlaknya Rasulullah. Kalau ada tamunya pasti disuguhkan makanan atau minuman. Ini akhlaknya Rasulullah. Ibu-ibu di sini ya, di Peloret, bagaimana? Bu, kalau ada tamu tadi di sini, tidak dikasih air minum, kasih. Jangan sampai Pak. Tapi ada juga saya sendiri pernah bertamu. Dalam hati itu kapan bisa dikasih makan sama air minum ini? Sampai ke pulang alhamdulillah dikasih air minum. Itu sebagian juga tidak mengerti. Maka sama ibu majelis taklim lagi. Ya, contohnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah satu. Kalau ada tamunya tadi ke rumahnya, tidak disuruh keluar sebelum tamunya itu diberikan minuman dan makanan. Ya, mudah-mudahan pada malam hari ini kita memperingati Maulid, ada oleh-olehnya yang kita bawa pulang. Ya, jangan sampai setiap tahun kita adakan Maulid tidak ada yang membekas dalam hati. Rugi. Itu yang pertama, akhlak Rasulullah. Yang kedua, akhlaknya apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Pak? Sosial. Ya, Nabi ketika dipanggil itu, ya, pernah nggak? Nabi kalau dipanggil itu, misalnya, wahai Nasrul, ya, Nasrul dipanggil. Kalau dipanggil itu tidak langsung. Kenapa? Tidak. Nabi itu dibalikkan badan dulu. Ya, pripun. Tidak ada dulu bahasa Jawa, tidak ada. Ya, Nabi. Ya, kata kita sekarang itu kalau tidak dipanggil dia, dia ngaji, tidak mau balik. Ada begitu. Kalau tidak dipanggil dengan Pak Dai, tidak dipanggil, tidak mau balik-balik. Heran juga sekarang, mohon maaf. Ya, akhlaknya Rasulullah. Yang kedua, ketika dipanggil
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyaut ada apa? Pasti dibalik dulu, berhadapan dulu baru. Ya kenapa? Begitu etikanya, akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhlaknya. Yang ketiga, ini panjang-panjang ini kalau berbicara akhlak saja banyak. Ya, Pak, Bapak, akhlaknya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga apa lagi? Ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan bersama-sama dengan sahabatnya itu, beliau tidak pernah terdengar kakinya ini apa namanya? Ya, suara sendalnya tidak bergesa-gesa, santai pelan-pelan. Itu akhlaknya Rasulullah. Kalau kita itu diburu kayak anjing, Bu, Bu, ya. Kalau mau mencontoh akhlaknya Rasulullah, meneladani akhlak Rasulullah, ya. Kalau jangan terlalu terburu-buru, jangan kita kiri kanan beneran. Apalagi bapak misalnya, apalagi barang mulus misalnya, barang mulus. Saya juga Ustaz juga banyak begitu. Kenapa bisa Ustaz? Saya orang barang bagus itu. Mubasir. Siapa yang salah kira-kira? Perempuan. Makanya perempuan itu kalau berbaju berpakaian yang sopan-sopan sedikit. Ya, jangan sampai kita itu, ya, ini kebanyakan juga anaknya haji, ya, 7 kali pergi naik umroh, baru anaknya buka aurat, dipandang ada ustaz lewat, nauzubillah, alhamdulillah lagi. Siapa yang salah kira-kira? Siapa tergoda? Ustaz juga manusia. Betul tidak? Betul. Banyak itu kalau di lampu merah itu, kasihan para ustadz ini, kasihan sekali. Bagaimana dosa mata ini, kasihan. Ya toh, baru kita ceramah pergi mengaji di sini, keluar pakai dosa itu, gugur lagi pahala. Heran saya. Kalau mau menjaga etika, Rasulullah bagaimana? Ya, susah sekali. Ada perkata nazarul ula ilaika. Ya, pandangan yang pertama milikmu. Nazarat tsani alaika, pandangan yang kedua setan. Setan. Jadi kalau begitu Ustaz, kalau lihat pertama barang mulus Ustaz jangan berkedip. Toh, selama kita tidak berkedip, nah itu untuk kita itu, Pak. Pak, pertama itu kalau tidak berkedip lihat barang mulus itu milik kita, nazarat ula ilaika. Tapi ketika tidak berkedip, Ustaz kalau 5 kali berkedip diulangi lagi. Dosa yang berapa kali gitu. Bu, Ibu, apalagi kalau umur 50 tahun pakai celana pendek Tommy banyak apa kutindisna. Itu heran juga. Pergi di lampu satu itu ayah dede secara langsung juga. Maka ribut juga tarik-tarikan. Hah? Nabi lo sadasa beda-beda. Ya, heran Pak. Kalau mau mencontohi akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak, berjalan saja tidak mau balik-balik. Ya, nah saya juga Ustaz. Itu kan Rasulullah. Iya, Rasulullah yang paling mulia. Kalau mau kita akhlak mencontohi akhlaknya baginda Rasulullah, ingat Pak, kakinya tidak terburu-buru begini jalan-jalan. Ya, apalagi kalau perempuan, deh, kalau ada terburu-buru jalan-jalan, jangan mau laki dengan anak muda. Ada anak muda di sini? Oh tidak ada, bapak-bapak semua aja, kecuali saya. Di sini masih ada yang belum menikah, masih banyak Ustaz. Kalau mau belum menikah, contoh akhlaknya Rasulullah, ya, menjadi perempuan yang sopan. Baru cerita sama laki-laki saja sopan. Siapa saja yang tua sopan, terhadap orang tua sopan. Bu, terkadang juga anak-anak di sini sekarang, ya, bagaimana? Lebih banyak kurang ajarnya sekarang. Ya, tidak ada di sini, di Maros banyak. Ya, tidak ada di sini di Maros kan. Ya, terkadang juga akhlaknya anak kita sekarang itu, dulu kita itu kalau berjalan sama ini, kalau ada tamu, kita permisi lewat belakang. Kita rasakan Pak ya, Pak, kita rasakan waktu kecil. Sekarang itu anak-anak kita berbicara di sini, ada tamu lewat-lewat nih. Ya tadi itu kan keras sopan. Akhlaknya Rasulullah ketika mendidik anaknya tidak seperti itu.
Ya, Pak, mari kita bangun lagi, Pak. Mudah-mudahan dengan hikmah Maulidin Rasul ini kita bangkit kembali mendidik anak, Pak. Akhlaknya terutama, Pak. Percuma kalau ada bapaknya haji, kalau anaknya buka aurat, akhlaknya tidak ada. Mudah-mudahan di situ tidak ada ya. Nih, tahu dosanya, Pak. Kalau anaknya tidak pakai jilbab, dia belum menikah, orang tuanya 50, anaknya 50. Betul tidak? Ya, saya tidak marah, tegas. Ya, yang sampai ada mengatur di sini. Saya ulangi, kalau ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik anaknya, siapa anaknya? Ya, Fatimah yang paling busuk. Ya, banyak anaknya Rasulullah, banyak juga yang meninggal. Fatimah saja, siapa namanya anaknya Fatimah? Hasan Husain. Ya, cara mendidik, Pak, anak terkadang ini, apalagi ada namanya HP handphone ini. Ya, anak-anak ini lebih perhatikan lebih mendengar suara HP-nya daripada suara orang tuanya. Mohon maaf, Pak, Bu, ada yang begini. Ya, jelas-jelas dari dalam ayat Al-Quran Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam fala taqul lauma uff, jangan berkata-kata, jangan engkau berbicara sama orang tuamu atau yang lebih tua dengan kata-kata uff. Apa itu? Kata-kata saja sudah berdosa. Apalagi kalau ada anak kita sekarang ini, ya Pak, kalau ada anak kita sekarang sudah dilawan orang tuanya, masih SD melawan, ya Allah, didik memang. Jangan sampai nanti besar akan menjadi musuh untuk bapak ibu. Ya, Pak, tenang saja Ustaz, kan masuk pesantren. Makanya jangan disusahin, guru tadi di pesantren kasihan. Anak-anak bandel semua dikasih masuk. Tidak lulus di SMP 1, daftar lagi di SMP 2, tidak lulus lagi, jalan satu-satunya masukkan pesantren. Nah, bilang Ustaz, kenapa aku masuk pesantren itu nakal sekali? Bukan, memang anak betul nakal. Makanya tidak ada yang terima di SMP di negeri. Ya, Pak, akhlaknya Rasulullah mendidik anaknya bagaimana luar biasa. Ya, apalagi seorang wanita itu berkata-katalah kepada orang tuamu yang sopan. Ya, itu anak muda Ustaz. Kalau tua terkadang juga koe. Apa itu koe? Kamu. Ya, itu kan sudah tidak sopan. Pak, wajarlah kalau sekarang bapak kalau ada anaknya sekarang yang agak etikanya kurang baik, boleh jadi pertanyaan jawabannya kembali kepada bapak. Boleh jadi waktu kita kecil juga, kecil juga dilawan sama orang tua. Saya juga, Pak, saya belum bisa aku masuk pesantren itu. Ya, ketika saya masuk SD itu, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang dibilang orang tua itu juga keluar. Ya toh, SD ini. Tapi doanya orang tua sampai sekarang alhamdulillah. Ya, saya sudah kasih menangis orang tua, tapi doanya di dalam surat tahajudnya, ya anakku, ya Allah, bukakan pintunya. Saya sudah di sini kenang-kenangannya ada, kepala saya bocor di sini, saking nakalnya. Tapi ketika saya dikirim ke pesantren, ya, saya dengar ceramah kiai saya tentang orang tua saya. Ya Allah, saya sakit, ya Allah, saya tidak mau. Saya meninggal di pesantren, saya tidak mau lihat orang tua saya ini. Itu. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak kalau ada anaknya yang kurang etikanya, kasih masuk di pesantren, insya Allah ada keberkahan, ada hidayah yang didapat. Amin. Amin, Pak. Kalau ada anak-anak kita kasih masuk di pesantren semua. Di mana banyak pesantren? Al-Munawwarah. Kayaknya ada temanku juga di sini tadi yang jemput saya juga. Ya, guru-guru Al-Munawwarah ada di sini toh? Iya. Hadirin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, akhlaknya Rasulullah. Satu, ketika ada dalam sejarahnya yang bernama ketika sholat di depan Ka'bah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat, ada sekelompok kafir Quraisy, ya, ada sekelompok. Apa yang dibawa sekelompok kafir Quraisy ini? Kotoran onta. Pernah lihat onta, Bu? Bu, pernah? Belum pernah? Belum? Alhamdulillah, sama saya juga. Ya, ya, bawa kotoran onta ini, lalu di apa? Dikasih di kepalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disabukan mukanya juga. Apa? Apakah Nabi kita marah? Tidak. Ini akhlaknya Rasulullah, sabar. Kira-kira kalau kita bagaimana, Pak? Bu, kira-kira kalau kita dilempari batu saja kena kepala kita, marah tidak? Marah. Nah, itu kita. Nabi tidak. Ya, ada saja tai ayam saja ketika kita dapat, siapa ayam ini kurang ekor ini, ya marah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditempelkan mukanya, diberikan di mukanya, di kepalanya, itu pulang ke rumahnya, ketok-ketok kepada anaknya, Assalamualaikum, maka dibukakanlah pintu. Ternyata siapa yang buka? Fatimah. Ayah, mukamu kenapa? Ya, berarti tidak ada si Anu tadi itu, ada di luar sana itu si Anu. Tapi Nabi tidak mengatakan ada sekelompok kafir Quraisy tadi itu, tidak. Kira-kira Fatimah marah tidak? Marah. Siapa saja itu anak, siapa saja pejabat, bupati siapakah? Ketika anaknya, bapaknya diperlakukan seperti itu, marah kita sebagai anak. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabar. Maka berkata Fatimah, ya Rasulullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, timpakan kepada itu siapa orang yang menyakiti Rasulullah. Sabar. Itu akhlaknya Rasulullah. Jadi sudah berapa akhlaknya? Bapak, kalau sedikit demi sedikit, apalagi kita bertetangga di sini, jangan saling baku bombe. Apa itu baku bombe, kamu? Ya, ya, apa namanya itu? Jangan baku bermusuhan. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhirat, ya, orang yang paling rugi, yang habis amalnya apa? Ya, habis amalnya, Pak. Bertanya kepada siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, ya sahabatku, siapa gerangan yang habis pahalanya? Ya Rasul, orang yang tidak mengerjakan sholat. Tidak, dia sholat. Tidak puasa ya Rasul, bangkrut. Tidak, dia rajin puasanya Senin Kamis Ramadan. Ya Rasul, dia meninggalkan sholat, tidak sholat tahajudnya rajin ya Rasul. Ya, mau tahu siapa yang paling bangkrut nanti di akhirat? Yaitu orang yang sama tetangganya baku bombe. Ya, sama tetangganya baku depan begini, baku bombe. Kalau, nah, itu yang paling bangkrut nanti di akhirat. Bu, kalau malam hari ini kita baku di situ saja ya Allah. Ya, pada sebentar selesai ini kita salaman, Pak. Ya, Nabi. Ya, yang bangkrut nanti di akhirat, yang pertama orang yang bertetangga baku-baku bombe lagi, yang kedua orang yang apa? Saling gosip. Nah, di sini ibu paling banyak gosipnya. Deh Ustaz, lamanya di atas. Ada yang begitu Mas itu? Udah ngerti tadi di belakang sana. Bang, itu yang pertama tadi baku bombe. Bu, yang kedua Pak gosip. Ada Ustaz di sana. Mengantuk mah. Itu setan semua itu. Datang? Ada Ustaz lamanya di atas itu Pak gosip. Saya dengar. Pasti lapar semua di sini, termasuk saya. Pak, kalau kita mau tidak bangkrut nanti di akhirat, ya, dua ini pertahankan. Kalau kita ada baku dekat ini, perumahan Parmai, kalau ada tidak baku bombe mari kita rangkul lagi. Mau? Ibu, mau? Rugi rasanya, mana kita 5 kali kita tanah suci baru pulang jadi nanti deh tidak baku ngomong, rugi rasanya.
Ya, apalagi kalau umur tak 60 tahun yang bau tanah maki. Ya, tidak baku ngomong lagi tetangga ta. Sebelah rumah saja tidak mau, sia-sia sekali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua tadi bagus itu sudah. Lebih baik kita perbanyak membaca Al-Qur'an, membaca selawat. Ya, bagaimana caranya memperbanyak baca selawat? Ya, sambil masak kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai kurang ajar gitu si anu ini, sebentar saya kasih kotoran di rumahnya. Ada yang begitu sini? Ada bu? Kalau tidak ada ketahu berarti ada itu. Ya tak? Sambil mencuci misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paling bagus. Jangan sampai sebentar saya keluar di pasar Wamanggu begini baru saya menggosip lagi si anu. Nah, ceritakan lagi jilbabnya saja itu ya pelangi. Ya kan? Tahu pelangi bu? Tahu pelangi? Tidak serasi dengan lipstiknya, apa bibirnya ini? Apa namanya itu? Lipstik. Ya. Di sini warna merah. Atau di sini warna pink. Celananya lagi. Ya itu nih. Itu sudah dosa itu. Perbanyaklah kita selawat karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, barang siapa yang berselawat kepada saya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti pahalanya berapa? 10 kali. Ustaz, bocor enggak? Betul enggak? Mana dalilnya kira-kira? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan siapa berselawat, para malaikat yang berselawat. Ya, masa kita ini tidak mau berselawat? Junjungan kita mentakzimkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak, dengan harapan kita menunggu syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di padang mahsyar. Ya, bapak-bapak pada malam hari ini yang berkorban ini, membangun ini, ya, ini caranya mentakzimkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara mahabbah kita ini. Ya, tidak sia-sia. Siapa saja yang membangun tadi ini terop ini akan dicatat nanti malaikat. Betul kau Ustaz? Iya, betul. Ada satu riwayat ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril. Dia bertanya, wahai malaikat Jibril, siapa gerangan itu? Ya Rasulullah, itu malaikat yang mencatat itu turunnya hujan. Turun hujan. Berapa jari-jarinya kira-kira? Ya, 5. Ibu-ibu berapa jari-jari tak? Ibu, berapa jari-jari? Apa? 20? 10 je. Jari kaki. Berapa? Jari-jari tak berapa? Kalau itu dicatat, wahai malaikat, dicatat. Saya rajin bisa mencatat air turunnya hujan itu, berapapun saya bisa catat itu, bisa hitung itu. Tapi ada satu yang tidak bisa saya hitung, wahai malaikat Jibril. Apa itu? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatnya itu bersalawat, maka saya tidak bisa menghitung. Luar biasa selawat. Ya bu, mau anak menjadi anak yang soleh dan solehah? Bu, mau tidak? Mau tidak? Perbanyak selawat. Ustaz, tidak kuhafal ke selawat Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terlalu panjang. Ya, ada yang pendek Ustaz? Ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada lagi? Ada lagi yang pendek? Sholli tidak ada nih. Ya, insyaallah bebas. Ya, apalagi hikmahnya berselawat itu. Contoh, kalau kita rajin berselawat, kita naik kendaraan itu baca saja selawat bu. Tidak pakai helm itu, insyaallah. Rajin bu. Yang penting tidak ada polisi. Tidak ditilang itu. Baca selawat. Lengkap motor kami PKB-nya pakai helm juga, ada SIM-nya juga. Naik motor kita baca juga selawat, insyaallah tidak ditilang sama polisi. Bu, ya, perbanyak selawat. Ada sebuah cerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istrinya Khadijah, mamanya, siapa namanya mamanya Nabi Muhammad? Ibu, bukan bapak, ibu.
Bu, ibu siapa namanya Nabi kita? Mamanya siapa? Anak-anak yang jawab. Bapak siapa tadi? Aminah. Ya, Aminah tidak mungkin Aminah dan Abdullah. Abdullah namanya bapaknya Rasulullah. Ya, Abdul. Iya. Apa dia? Tas besar. Antara mau jauh dan tidak. Ya. Nah dia di sebelah. Kira-kira betul itu mulutnya itu. Perlu lihat pakai masker. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai orang tua itu namanya Aminah dan Abdullah itu. Tidak mungkin dia, ya, tidak mungkin Aminah dan Abdullah ini orang biasa. Ya, kalau ada anaknya yang menjadi wali, anak yang soleh, tidak mungkin orang tuanya itu orang biasa. Pasti ada amalan-amalan, ada amalia-amalia yang dilakukan. Ya, contohnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikandung Rasulullah, ya di rahimnya Aminah. Bulan pertama Pak, ini ibu-ibu, saya kasih ilmunya. Bulan pertama Aminah ketika mengandung itu jalan 1 bulan, ada laki-laki yang datang. Ada laki-laki yang datang, Bu. Ibu, kalau hamil ke 1 bulan hamil yang datang, bangun ini. Kalau saya kalau bangun pergi kencing. Nabi sahabat Aminah ketika dia tidur tiba-tiba ada orang datang itu, dia bertanya, dia kaget. Ada laki-laki. Oke, ada pertanyaan, Bu. Ya, ini ibu-ibu, lo sama bapak, karena sudah loy-loy saya lihat ini. Bu, ibu, umur berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jadi yatim? Nggak tahu. Lupa. Buka lagi sejarahnya, Bu. Ya, jangan suka saja membuka media-media yang tidak berguna. Aduh, mau memikirkan urusan orang lain, tapi tidak mau mungkin bagaimana sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ibu, buka lagi sejarahnya, Bu. Malu. Yang kedua, tahun apa dilahirkan Nabi? Tahun berapa? Tahun? Tahun kami, baik. Tahun gajah. Tanggal berapa? Nah, apa kita karena ada di situ. Mana nih? Nah, itu. Rabiul Awal. Banyak pendapat mengatakan ada 9 Rabiul Awal, juga ada 12 Rabiul Awal. Tapi sepakat ulama kita 12 Rabiul Awal. Ya. Kenapa dikatakan tahun gajah? Bapak-bapak, ya mungkin dulu itu Ustaz banyak gajah di Mekah itu. Ya, Pak, lebih hafal. Kenapa? Nah, ya di sana juga ibu-ibu yang di dalam rumah itu. Tidak dengarkan. Pak, mau tahu kenapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan lahir itu pada tahun gajah? Pertama, waktu itu ada juga Raja Abraha dulu. Tahu Abraha? Pasti tidak tahu. Saya juga tidak tahu karena belum lahir waktu itu. Ya, Abraha ini marah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia marah? Karena ada Ka'bah yang dibangun itu. Ya, ada pasukan tentara gajah itu. Ketika itu ada binatang-binatang itu. Abraha yang kurang ekor itu. Tidak apa-apa kita bicarakan. Ya, dia akan menjadi tersiksa juga. Siapa yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Abraha, Pak. Dia pura-pura membangun Ka'bah. Dia tidak bisa membangun Ka'bah. Ya, Abraha bilang, sungguh di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa itu. Ya, yang dibawa itu bernama Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya ingin membangun Ka'bah, tidak bisa, dia lagi. Makanya tentara-tentara dulu di situ, maka banyak yang mati. Siapa yang dilindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada malaikat Jibril alaihissalam. Kita siapa yang dilindungi kita? Ada nenekku di belakang, Ustaz. Ini
Jibril alaihissalam yang melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari Pak. Bisa lanjut Pak ya? Ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Di mana pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di situ juga ada. Ketika dilantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur berapa kira-kira dilantik Bapak Ibu? Pak, Ibu, umur berapa dilantik Rasulullah? 60 tahun Ustaz. Jauh sekali itu kau. Berapa tahun? 40 tahun yang lantik Pak, dilantik. Siapa yang lantik? Kepala desa? Kepala distrik? Siapa yang lantik kira-kira Pak? Siapa yang lantik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang lantik. Beda kita kalau dilantik itu kita mengundang semua pejabat-pejabat. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melantik siapa kira-kira? Yaitu malaikat Jibril alaihissalam yang berdua saja. Berdua saja dilantik. Dilantik menjadi nabi dan rasul. Luar biasa. Ya, 23 tahun Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Mohon maaf ini Pak, 23 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, tapi sekarang kita mohon maaf. Ada saja saudara kita mengatakan, Ustaz, kenapa kita diadakan namanya Maulid Ustaz? Ya, karena itu bid'ah Ustaz. Mohon maaf, ada saja. Ya, Maulid ini bid'ah tidak? Saya katakan dulu, bapak-bapak di belakang. Ada saja teman-teman kita, mohon maaf. Ustaz, kenapa harus diadakan Maulid ini? Bid'ah. Bid'ah itu saya katakan ada dua pertanyaan. Yang pertama ada namanya bid'ah hasanah. Kedua, bid'ah dolalah. Ini namanya bid'ah hasanah ini karena yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hidup tidak pernah mengadakan memperingati karena masih hidup. Bu. Ya, Nabi tidak pernah memperingati. Cara memperingati hari lahirnya Nabi bagaimana? Bagaimana Bu? Ya, dengan puasa. Tapi kita pada malam hari ini memperingati, kita tidak pernah melihat mukanya Rasulullah. Kita tidak pernah melihat bagaimana tampangnya Rasulullah, mendengar suaranya. Tapi dengan cara ini kita memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Pak, ya, hikmahnya pertama supaya anak-anak tak nanti ini generasi tak ini tidak tidak lupa. Ya, pertama hikmahnya. Kenapa diadakan Maulid? Yang pertama generasi kita ini jangan sampai Pak, ya, dilupakan. Tidak ada lagi pengabdian begini lagi. Sayang. Ya. Era saya dulu kemarin, Ustaz, kira-kira ada pertanyaan begini. Mohon maaf Ustaz, kita adakan Maulid kan tidak ini? Karena masih corona. Corona. Ya, kita masih dalam wabah. Ada saya di Merauke ini. Ya, mohon maaf, ada saya di Merauke yang tidak mau mengadakan Maulid. Ya, alasannya wabah. Datanya saya tidak mau Ustaz, karena saya ada pemerintah nanti saya dicopot jabatan saya ini Ustaz. Jangan takut. Ya, kita tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, kita adakan. Ya, ini kan tidak sampai 5 jam saja. Beda dengan kemarin pun. Oh maaf. Makanya ada ulama yang berpendapat, ada 3 di dalam kitabnya Basyarul Kamil. Orang yang merasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1. Apa? Ulama kita yang berkata Jabal Maula, Muhammad Jabal Maula di dalam kitabnya beliau berpendapat, 1. Ciri-ciri orang yang cinta kepada baginda Rasulullah, mahabbah. Apa itu mahabbah? Rasa cintanya kepada Rasulullah. 1. Mau tahu? Ya, rela membela agama Allah. Ciri-ciri. Ya, rela membela agama Allah. Pak, sekarang kita ya mohon maaf. Ya, mohon maaf. Kemarin kita adakan PON. Ya, tidak diadakan. Banyak yang tidak pakai masker. Ini
Ini kan pertanyaan. Kenapa agenda-agenda media takut melaksanakan? Dia pergi menonton saja, pon. Ya, tidak ada pakai masker begini. Mohon maaf. Ya, itu siapa tanda cinta kepada Nabi dan Rasul? Satu, ketika agamanya dihina. Ya, maksudnya kita dipermainkan di sini. Kita boleh jadi, kita harus di depan. Begitu Pak. Ada saya teman itu, Ustaz, saya tidak mau karena nanti jabatanku dicopot Ustaz. Takut kenapa? Jangan takut Pak. Allah, siapa yang menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sendiri akan menolong. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah kalau anak istrinya itu diganggu orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah kalau ada yang menghina keluarganya. Tapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan marah, akan di depan kalau agamanya dipermainkan, Pak. Ya, pertama, Muhammad Maula berkata, Jabal Maula. Yang kedua, ini kan agama kita dipermainkan sebenarnya. Yang begini silakan kerjakan, yang begini stop, dibatasi. Bagaimana Pak? Apa kira-kira pertanggungjawaban kita nanti di akhirat? Pemimpin akan dipertanggungjawabkan, setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan. Kira-kira apa? Mohon maaf. Ya, kita mengaku berislam, agama Islam Pak. Mohon maaf. Ya, mari Pak, dengan mengadakan Maulid Rasul ini. Ya, yang kedua, Muhammad Jabal Maula mengatakan di dalam kitabnya Basyarul Kamil, cara ciri cintanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya, pertahankan namanya akidah kita. Ya, akidah. Ya, la ikraha fid din, tidak ada keraguan untuk memeluk agama. Silakan kita pertahankan. Jangan sampai antara agama kita terpecah belah gara-gara apa? Satu salah, satu paham saja. Mari kita pertahankan. Terkadang juga gara-gara satu salah, ijana salah. Jangan Pak. Jangan kita menyalahkan saudara-saudara kita. Gara-gara begini kita salah paham, tidak baku ngomong. Sahabat tadi. Ya toh, yang bangkrut nanti di akhirat siapa yang pertama? Orang yang magosip tadi, kebanyakan mulu-mulunya. Magosip tidak mau ditahan itu. Yang kedua, yang memutuskan silaturahim. Mudah-mudahan di Balorek ini tidak ada yang memutuskan silaturahim. Amin. Amin Pak. Ya. Mudah-mudahan menjadi Balorek ini masyarakatnya sejahtera semua. Amin. Menjadi cari semangat nih. Ya, Pak, itu yang kedua. Mudah-mudahan kita berdoa, kita memperingati Maulid Rasul ini, mudah-mudahan barokahnya Allah Subhanahu wa taala turun di Balorek ini, khususnya Merauke juga. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, terakhir ini, karena banyak yang kakinya di atas standar ini kuliah. Ibu-ibu, banyak yang standar kakinya di atas. Terakhir. Pak, terakhir Pak. Yang baru 5 menit. Perasaan saya. Yang ketiga, ulama kita berpendapat namanya Muhammad Jabal Maula. Ya, tanda ciri kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Contohnya kita mencontohi akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholatnya begini kira-kira. Ya, jangan antara kita kunut dan tidak kunut kita bermasalah, salah paham. Jangan Pak. Ya, jangan Pak. Bacaannya begini, salah begini. Ya, doa iftitahnya Ustaz, kenapa itu Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ada lagi bacaannya. Ya, ada yang saudara kita tidak kunut, jangan dipermasalahkan. Sepanjang saudara kita itu Pak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, itu tetap saudara kita. Itu. Ya. 4 mazhab ini, tahu Pak mazhab? Bu, sudah Ustaz apa lagi Pak mazhab di atas itu Ustaz? Siapa? Apa kira-kira Pak mazhab? Hah? Apa? Tidak tahu pasti itu? Pada malam hari ini Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, apa lagi? Siapa lagi satu? Maliki.
Ada nggak kita lihat itu? Kita lihat tebalnya bukunya di kita baca ini ada nggak? Ya, ada antara murid dan guru. Tidak pernah menyalahi. Kita aja sekarang mengadakan maulid ini bidah Ustaz. Adakan begini bidah Ustaz, jangan kok. Yang tidak mengadakan maulid silakan kerjakan. Yang kerjakan maulid, ayo kita. Tapi jangan mengadakan suatu permasalahan. Kita merangkul sama-sama, Pak. Kita ajak sama-sama. Yang penting kita sudah ingatkan. Tidak ada masalahnya kita menta'zimkan hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, luar biasa. Lobek ini juga saya ini. Mungkin Bapak lapar ini juga, Ustaz. Sudah ini. Mari Bapak. Sebagai kesimpulan, mari kita meneladani akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata caranya Rasulullah berbicara tadi itu, bagaimana baginda Rasulullah kalau cara jalannya tadi itu, ya Bu, ya ajar beliau anak-anak itu. Cara jalannya, cara ngomongnya itu sopan, santun. Baginda Rasulullah kalau jalan tidak pernah. Mari Pak, kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang hadir pada malam hari ini. Yang ada penyakitnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ala alihi wa zurriyyatihi bi anna Allah yurdi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulum nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Wa ila hadhihi an-niyyah wasallallahu بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى درس الأرض وأنت خير الوارثين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم ارحمنا والمسلمين يا الله. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم جبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم بحق الفاتح بسر الفاتح يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم دفع عنا الغلا يا الله. اللهم دفع عنا القران يا الله. اللهم افتح لنا أبواب الحرمين. اللهم افتح لنا أبواب في المسجد الحرام يا الله. اللهم افتح لنا أبواب في المسجد النبوي. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا الله. قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.